نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah henti-hentinya kita panjatkan atas kehadirat Allah Tabaraka wa taala, berkat limpahan nikmat, karunia dan taufiknya. Pada malam hari ini kita berkesempatan untuk kembali meluangkan waktu terbaik kita berkumpul mengadakan majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya mas sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, atau pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, yang kita bacakan syarah atau penjabarannya kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Ya jamaah sekalian rahimakumullah, malam ini kita masih melanjutkan Ad-Darsul Khamis Asyar, pelajaran ke-15. Pelajaran ke-15 yaitu dengan tema At-Tahalli bil akhlaqil masyru'ati likulli muslim. Artinya menghiasi diri dengan akhlak yang disyariatkan bagi setiap muslim. Ya. Dan terakhir kita sudah, setelah selesai ini pelajaran ke-15 tadi, pertemuan yang lalu kita sudah memasuki Ad-Darsus Sadis Asyar, pelajaran ke-16, yaitu At-Ta'addub bil Adabil Islamiyah, beradab dengan adab-adab Islami. Beradab dengan adab-adab Islami. Ada cukup banyak adab-adab Islami yang disebutkan oleh beliau. Pertemuan yang lalu kita ada dua dari adab ataupun etika tata krama yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pertama yaitu salam, mengucapkan salam baik ketika kita berpapasan di jalan dengan saudara kita atau saat kita masuk ke rumah, ya mengucapkan salam. Yang kedua yang sudah kita bahas, al-basyashah, yaitu wajah yang ceria saat bertatap muka dengan saudara kita. Nah ini dua dari adab Islami jamaah sekalian yang sudah kita lewati pembahasannya. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wal aklu bil yamin wasyurbu biha. Makan dengan tangan kanan dan minum juga dengan tangan kanan. Ya, ini adab yang ketiga yang disebutkan oleh beliau. Makan, minum dengan menggunakan tangan kanan. Syekh Abdul Razak dalam syarahnya menjelaskan, semua ini termasuk adab-adab makan dan minum, maka seorang muslim janganlah ia makan dan janganlah ia minum illa biyamini, kecuali dengan tangan kanannya. Kecuali dengan tangan kanannya.
Ya. Ya, kecuali juga jamaah sekalian jika seseorang cacat tangan kanannya, ya ada juga saudara kita yang memang ya tidak punya tangan kanan atau kadang punya tangan kanan namun ya tidak dapat difungsikan sehingga kita lihat dia makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, ya kita memberikan uzur kepadanya bahwa karena cacatnya atau karena tidak berfungsinya tangan kanannya sehingga dia makan dan minum dengan tangan kirinya. Adapun ketika kita melihat saudara kita yang ya kita tahu sehat, bugar, ya kita ketahui tidak ada masalah dengan tangan kanannya, kemudian dia makan, minum dengan tangan kirinya, maka kita ingatkan dengan cara yang lemah lembut. Mungkin dia lupa atau mungkin dia belum mengetahui hukumnya. Seraya kemudian kata beliau, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, nah ini adik-adik juga yang di belakang dengarkan ya, makan minum dengan tangan kiri itu sudah dilarang oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengabarkan dalam hadisnya, Inna syaitan ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Bahwa sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, syaitan itu makan minum dengan tangan kirinya. Berarti syaitan itu jamaah sekalian punya tangan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Dan kita dilarang untuk menyerupai syaitan. Tasyabbuh bisyaitan. Maka di sini Syekh mengatakan wa may ya'kulu bisyimalihi fahuwa mutasyabbihun bisyaitan. Barang siapa yang makan dengan tangan kirinya, maka dia tasyabbuh, menyerupai syaitan. Dan itu dilarang. Ya. Kalau biasa pembahasan tasyabbuh itu kan ya seperti kalau menjelang akhir tahun itu banyak ceramah dari asatidzah kita memperingatkan umat tentang jangan latah meniru kebiasaan dan tradisi kaum kufar dalam merayakan pergantian tahun dan sebagainya. Tapi tasyabbuh itu bukan saja dengan orang-orang kafir, tapi tasyabbuh juga dilarang dengan syaitan. Ya, salah satunya dalam adab makan dan minum. Tasyabbuh juga dilarang dengan hewan. Seperti ketika kita sujud, tidak boleh kita merapatkan lengan kita ke lantai ketika sujud, tapi kita naikkan, kita tinggikan lengan kita agar tidak menyerupai hewan-hewan buas yang duduk dengan merapatkan tangannya ke lantai. Ya, jadi tasyabbuh itu luas cakupannya. Memang dominannya pembahasannya biasanya tentang larangan tasyabbuh dengan kaum kufar atau non muslim. Tapi tasyabbuh dengan syaitan, tasyabbuh dengan ya hewan itu juga dilarang. Laki-laki juga dilarang tasyabbuh dengan wanita. Ya, itu juga bagian dari larangan. Ya, selesai adab ini jamaah sekalian, kita lanjutkan. Summa qala rahimahullah. Adab selanjutnya yang keempat, wat tasmiyatu indal ibtida wal hamdu indal faragh. Makan ketika membaca tasmiyah, yaitu bismillah ketika memulai hendak makan, dan alhamdulillah setelah selesai makan. Ya, ini juga termasuk adab Islami, membaca bismillah atau tasmiyah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum kita makan. Ya, minimal kita membaca bismillah. Bismillah. Sebab doa sebelum makan yang masyhur, yang terkenal di kalangan kaum muslimin, mungkin juga kita pernah menghafalkannya di bangku sekolah, bahkan mungkin saat TK kadang anak-anak telah diajarkan doa sebelum makan, yaitu Allahumma barik lana
bima razaqtana wa qina adzabannar. Ini hadis tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya lemah, dhaif. Ya. Jadi kita kembali saja kepada keumuman. Bacaan sebelum makan adalah bismillah. Sama seperti ketika akan menyembelih sembelihan, kita membaca bismillah, at-tasmiyah. Ya. Adapun membacanya dengan lengkap, bismillahirrahmanirrahim, terjadi perselisihan pendapat di antara ulama. Ya, ada yang mencukupkan dengan bismillah saja, dan ada juga yang membolehkan, seperti Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, membolehkan dengan lengkap bismillahirrahmanirrahim. Tapi tasmiyah itu memang disebut bukan basmalah. Kalau basmalah itu memang lengkap. Yang di hadisnya itu disebut tasmiyah. Tasmiyah itu bismillah. Ya, sama seperti ketika akan menyembelih, itu tasmiyah, bukan basmalah lafadznya. Jadi kalau kita mengikuti lafadz hadis ini, tasmiyah, yaitu cukup membaca bismillah saja. Ya. Nah, beliau menjelaskan, dan di antara adab makan adalah seorang membaca bismillah di awal atau ketika hendak makan. Berdasarkan hadis, Rasulullah mengingatkan seorang anak, ya gulam, sammillah wa kul mimma yalik. Wahai anak, jadi waktu itu Rasulullah makan, kemudian ada seorang anak kecil yang ikut makan ya bersama Rasulullah. Ya, yang namanya anak-anak belum, kadang ya ingat, sudah diingatkan, diajari, kadang juga lupa, maka perlu terus diingatkan. Rasulullah mengingatkan. Ya, jadi demikianlah Rasulullah itu tidak hanya mendakwahi orang-orang dewasa, anak-anak pun ya diajari adab-adab, dibiasakan. Ya gulam, sammillah. Wahai anak, sebutlah nama Allah. Nah, itu Nabi mengucapkan kalimat sammillah, yaitu tasmiyah, yaitu bismillah. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Ya, makanan yang terdekat dengan kita, yang di hadapan kita. Ini hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah. Nah, Umar bin Abi Salamah inilah si anak itu. Ya. Dan sesudahnya jamaah sekalian, Umar bin Abi Salamah ini karena berkat doa dari Rasulullah, bimbingan dari Rasulullah, dan tentu saja pendidikan dari orang tuanya, si anak ini akhirnya menjadi anak yang menghafal Al-Quran, bahkan menjadi imam sholat. Ya, dan di belakangnya, makmumnya, banyak sahabat-sahabat senior. Ya, itulah buah dari sebuah pendidikan Islam yang sejak dini ditanamkan. Ya. Jadi jangan kita remehkan pendidikan untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita. Bisa jadi mereka kelak ketika dewasa menjadi orang hebat, menjadi tokoh Islam, memberikan banyak kemanfaatan bagi Islam dan kaum muslimin. Asalkan kita didik, kita latih mereka sejak kecil. Selanjutnya, hendaknya seorang muslim memuji Allah Azza wa Jal setelah dia makan atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Nah, jangan lupa sesudah kita makan, kita juga membaca doa sesudahnya, dan doa sesudah makan juga minimal kita membaca alhamdulillah. Itu sudah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa doa sesudah makan yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi minimal kita membaca alhamdulillah itu sudah cukup. Dan keutamaannya adalah Allah ridho, senang, suka kepada hambanya yang ketika dia makan, dia memuji Allah sesudahnya. Ketika dia minum, dia memuji Allah sesudahnya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Jadi salah satu kiat meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, habis makan, habis minum kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan ini penting jamaah sekalian ya. Tadi kita membaca bismillah atau mengucapkan alhamdulillah seputar hidangan makanan kita atau minuman kita, agar syaitan itu tidak mendapatkan jatah makanan kita. Ya. Dalam sebuah hadis juga riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajul baitahu, fadzakarallah." Apabila seorang masuk ke dalam rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah. Qala syaitan, la mabita lakum. Syaitan akan berkata, kalian tidak dapat tempat untuk menginap di rumah ini. Ya, syaitan akan menyingkir, akan menjauh dari rumah kita. Wa idza akala ar-rajul fadzakarallah, dan apabila dia makan lalu menyebut nama Allah, yaitu dia membaca bismillah, qala syaitan, syaitan akan berkata kepada teman-temannya, la asya'alakum, kalian tidak dapat jatah makan malam. Ya. Ini kalau kita menyebut nama Allah sebelum masuk rumah, yaitu mengucapkan salam, dan sebelum makan membaca bismillah. Tapi kalau kita tidak menyebut nama Allah sebelum masuk rumah dan sebelum makan, syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya, ya, kalian punya jatah menginap di rumah ini, dan kalian akan punya jatah makan malam di rumah ini. Jadi mereka akan ikut menginap di rumah kita dan ikut makan bersama kita. Memang kita tidak lihat, memang kita tidak rasakan. Ya. Tapi Nabi sudah menyabdakannya seperti itu. Ya, kewajiban kita adalah mengimani apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, idza jama'at ta'amu arba'an faqad kamul. Suatu makanan apabila telah mengumpulkan 4 perkara berikut ini, maka hidangan makanan itu sempurna. Ya, ini ada perkataan Imam Ahmad rahimahullah, apabila suatu hidangan makanan terkumpul padanya 4 perkara, maka sempurnalah hidangan makanan itu. Yang pertama, idza dzukira smullahi fi awwali, apabila disebut nama Allah di awalnya. Disebut nama Allah, yaitu kita membaca bismillah sebelum makan. Wa humidallahu fi akhiri. Kedua, apabila Allah dipuji di akhirnya, yaitu kita membaca alhamdulillah setelah selesai makan. Yang ketiga, wa kasurat alaihil aidi, dan banyak tangan yang ikut serta. Ya, banyak tangan yang ikut makan. Ya, itu makan bersama, makan berjamaah. Apakah kita makan di satu nampan atau masing-masing di piring masing-masing, punya piring masing-masing di nasi kotak misalnya, tapi makannya bareng bersama-sama, itu semakin afdol makanan itu daripada sendiri-sendiri. Ya. Wakana, dan yang keempat, wakana min hillin, dan makanan itu dari sumber yang halal. Apabila suatu makanan, hidangan makanan terkumpul 4 adab ini, maka sempurnalah hidangan tersebut. Ini kata Imam Ahmad, dan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim perkataan beliau ini dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya. Alhamdulillah, selesai jamaah sekalian, ini adab yang keempat. Kita lanjutkan. Summa qala rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah selanjutnya mengatakan, termasuk adab-adab Islami, walhamdu ba'dal utas, memuji Allah sesudah bersin. Memuji Allah setelah bersin. Ya. Wa tashmitul atis idza hamidallah. Lanjutannya, dan mendoakan orang yang bersin jikalau dia memuji Allah. Jadi orang yang bersin, yang masalah disunnahkan sesudah bersin membaca alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengarkan orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, disunnahkan
dianjurkan mendoakan orang yang bersin. Ya, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang bersin mendoakan lagi saudaranya yang mendoakan dia. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda dan membaguskan keadaan Anda. Subhanallah, saling berbalas doa. Nah, penjelasannya, Syekh Abdul Razak menjelaskan, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yuhibbul utas wa yakrahu tasa'ub." Sesungguhnya Allah suka kepada atau perihal bersin. Ya. Termasuk yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Allah sesuai dengan yang layak bagi Allah. Dan tidak suka perihal at-tasa'ub, menguap. Ya, menguap. Ya, seperti pada saat kita mengantuk atau menjelang tidur. Allah suka perihal bersin, tapi tidak suka perihal menguap. Fa idza atisa fahamidallah. Apabila salah seorang bersin, hendaknya dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Ada juga satu riwayat dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, agak panjang sedikit. Alhamdulillahi ala kulli hal. Sahih juga riwayat tersebut. Maka kata Rasulullah, fahaqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu. Maka telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mendengarkannya untuk mendoakan tadi orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah. Wa ammat tasa'ub. Adapun kata Rasulullah, menguap fa innama huwa minasyaitan. Sesungguhnya menguap itu berasal dari syaitan. Fal yaruddahu mastata. Hendaknya ia menolak sesuai dengan kemampuannya. Ya. Yaitu menahannya. Menahan mulutnya atau dengan tangannya. Fa idza qala ha. Sebab kalau dia mengatakan ha, dia biarkan saja mulutnya terbuka pada saat menguap. Dhahika minhu syaitan. Syaitan menertawakannya. Syaitan menertawakan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ini adabnya jamaah sekalian, subhanallah. Luar biasa agama kita. Adab bersin saja diatur, menguap saja diatur, dan semuanya bernilai pahala ketika kita mengetahui ilmunya. Ya. Hikmahnya, Syekh menjelaskan. Syekh Abdul Razak menjelaskan hikmah mengapa ketika bersin, setelah bersin kita memuji Allah. Karena orang yang bersin, kemudian beliau menukil di sini penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Orang yang bersin itu adalah satu nikmat, bagian dari nikmat Allah, dan punya manfaat dari tinjauan kesehatan dengan keluarnya uap yang tertahan di otak seseorang. Ada uap tertahan di otak seseorang. Nah, ketika dia bersin keluar itu. Yang kalau uap yang tertahan di otak itu tetap tinggal di sana, akan menyebabkan beberapa penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Untuk itulah disyariatkan baginya memuji Allah atas nikmat dia telah bersin. Ya. Disertai dengan badannya, fisiknya tetap pada keadaannya semula sesudah mengalami guncangan sehabis bersin. Ya, pada saat kita bersin, berguncang badan kita, tidak pada posisinya yang proporsional, tapi sesudah itu alhamdulillah kembali lagi kondisi tubuh kita seperti semula, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu kama yanbaghi likarimi wajhi wa izzi jalalih. Segala puji bagi Allah sesuai dengan kemuliaan wajahnya dan keagungan dan kebesarannya. Ini perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam
kitabnya Zadul Ma'ad. Nah, Syekh mengatakan di sini, maka perhatikanlah wahai saudaraku sesama muslim, semoga Allah menjaga Anda, indahnya, sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersin saja kita memuji, menyanjung, saling mendoakan, ya. Seorang yang bersin memuji Allah, yang mendengarkan, mendoakannya mendapatkan rahmat. Yarhamukallah. Kemudian dibalas lagi oleh yang bersin, didoakan mendapatkan hidayah, yahdikumullah wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaanmu. Ya, alangkah kuatnya ya kekuatan doa ini, dan alangkah indahnya kebersamaan, indahnya ya persatuan. Ya, karena ini saling mendoakan, ini akan merekatkan ukhuwah di antara kaum muslimin. Ya, selesai jamaah sekalian. Adab ini kita lanjutkan ke adab yang berikutnya. Qala rahimahullah, wa iyadatul marid, dan menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Penjelasannya, huwa haqqun lil marid ala ikhwani. Ini adalah kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya. Ini adalah kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya. Hak saudaranya untuk dia tunaikan, yaitu menjenguknya ketika sakit, kemudian mendoakannya semoga mendapatkan kesembuhan dan afiyah, keselamatan, dan menghibur dia, menyemangati dia, ya, membangkitkan semangatnya dan harapannya untuk sembuh. Ya, karena biasa jamaah orang yang terbaring sakit juga dihinggapi perasaan seperti putus asa akan penyakitnya, merasa tidak ada lagi harapan untuk sembuh dari penyakitnya. Maka kehadiran kita juga diharapkan saat menjenguk, membesuk itu adalah kembali membangkitkan semangat hidupnya untuk sembuh. Ya. Selanjutnya, adab berikutnya, qala rahimahullah, wattiba'ul janaiz lis-salati wad-dafn. Termasuk adab Islami adalah mengantar jenazah untuk, atau melaksanakan penyelenggaraan jenazah untuk menyolatkannya dan memakamkannya. Nah, ini termasuk adab Islami. Penjelasan Syekh Abdul Razak, ini juga termasuk hak di antara hak-hak seorang muslim terhadap saudaranya, dan diganjar dengan pahala yang besar untuk dua amalan ini. Dia menyolati jenazah, ikut menyolati jenazah, dan ikut sampai ke pemakaman, sampai selesai dikuburkan. Ini ada ganjarannya yang besar. Rasulullah SAW bersabda, man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qiran. Siapa yang menghadiri jenazah, ada saudaranya yang meninggal, kemudian dia hadir hingga disolatkan. Jadi ini keutamaannya adalah ikut menyolatkannya, solat jenazah, falahu qirat, maka dia memperoleh satu qirat, yakni pahala sebesar qirat, satu qirat pahala. Ini kalau dia cuma sampai menyolatkannya saja. Wa man syahida hatta tudfan, dan barang siapa yang menghadiri prosesi penyelenggaraan jenazah sampai jenazah itu dimakamkan, si mayit itu dimakamkan, kana lahu qiratan, dia memperoleh dua qirat pahala. Qila, para sahabat bertanya, wa mal qiratan, apa yang Anda maksud wahai Rasul dengan dua qirat itu? Qala, Nabi menjawab, mithlul jabalainil azimain, pahala yang
banyaknya seperti atau besarnya seperti dua gunung yang besar. Di riwayat yang lain, satu kirot itu sebanding dengan besarnya gunung Uhud berupa pahala. Nah ini kalau kita sampai ikut mengantarkan ke pemakaman sampai jenazah itu dikuburkan. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berikutnya jamaah sekalian, wa qala rahimahullah, ada berikutnya, wal adabu syar'iyyatu 'inda dukhulil masjid awil manzil wal khuruji minhuma. Termasuk adab-adab yang dituntunkan ajaran syariat adalah ketika masuk masjid atau masuk rumah dan keluar dari dua tempat itu. Ya, keluar masjid atau keluar rumah. Ini semua ada adab-adabnya dalam Islam. Syekh Abdul Razak menjelaskan, untuk masjid, masuk masjid ada adab-adabnya. Keluar dari masjid juga ada adab-adabnya. Di antara adab-adabnya, mendahulukan kaki kanan ketika akan masuk masjid. Ketika masuk masjid, mendahulukan kaki kanan. Dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Kemudian, saat masuk masjid, membaca tasmiyah, bismillah. Dan keluar juga dari masjid, membaca tasmiyah, bismillah. Dan saat masuk masjid, dia membaca, ini contoh dari doa, ketika masuk masjid, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, memang diriwayatkan ada sebuah hadis yang menyebutkan ada bismillah dan ada sholawat terlebih dahulu ketika akan masuk masjid. Kemudian dia memohon kepada Allah agar Allah membukakan untuknya pintu-pintu rahmatnya. Yaitu dia membaca, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, tapi kalau kita mencukupkan dengan ini saja, itu sudah cukup. Sebagai doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Demikian juga pada saat dia keluar. Saat dia mendahulukan kaki kiri, dia membaca falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Subhanallah, ini doa-doa jamaah sekalian hendaknya kita berusaha menghafalkannya dan mengamalkannya, karena doa itu banyak sekali pengaruhnya, besar sekali pengaruhnya untuk kehidupan seorang muslim. Kita masuk masjid memohon, dibukakan pintu-pintu rahmat Allah. Artinya di dalam masjid ini, rahmat Allah sangat luas, Allah sebarkan. Dan ini peluang untuk meraih sebanyak-banyaknya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang itu masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalannya. Berkat rahmat Allah dia masuk surga. Maka ini cuma amalan itu mengundang datangnya rahmat Allah. Salah satunya kita membaca doa masuk masjid. Demikian juga kita keluar masjid membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Memohon karunia Allah. Karena kita keluar masjid biasanya langsung lanjut beraktivitas. Ya, yang kerja lanjut ke pekerjaannya, yang belajar menuntut ilmu lanjut menimba ilmu. Maka kita mohon karunia Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berkahi. Jadi luar biasa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun kata Syekh Abdul Razak, masuk dan keluar rumah juga ada adab-adabnya. Di antaranya, tadi sudah sempat kita singgung, sebelum masuk rumah, dia membaca tasmiyah, bismillah, dan mengucapkan salam. Karena itu akan mendatangkan keberkahan untuknya dan untuk penghuni rumah, keluarganya, dan akan dilindungi dari syaitan. Ya. Itu tadi kita bacakan hadisnya, dan di sini juga dibawakan oleh beliau, syaitan akan berkata kepada teman-temannya
jikalau kita masuk rumah itu menyebut nama Allah, mengucapkan salam, la mabita lakum wala asya. Kalian tidak punya tempat menginap di rumah ini dan tidak dapat jatah makan di rumah ini. Ya, tapi kalau kita masuk rumahnya tidak menyebut nama Allah, pada saat mau makan juga tidak menyebut nama Allah, maka syaitan akan bergembira dan mengatakan kalian punya jatah menginap di rumah ini dan kalian juga dapat jatah makan di rumah ini. Jadi anak-anak kita, jamaah sekalian, kita latih, kita biasakan untuk masuk rumah itu mengucapkan salam. Ya, karena kadang main nyelonong saja. Ya namanya juga bang anak-anak kadang sudah diingatkan, lupa. Ya tidak apa-apa kita suruh, ayo keluar lagi. Coba ucapkan salam sebelum masuk. Supaya melatih mereka, membiasakan mereka. Bahkan jamaah sekalian, meskipun rumah itu kosong, kita tahu tidak ada penghuninya. Ya, misalnya kita cuma sendiri, kemudian kita ke masjid, pulang kita masuk ke rumah kita dan kita tahu tidak ada seorang pun di dalam rumah, kita tetap dianjurkan mengucapkan salam. Hanya saja salamnya berbeda. Bukan assalamualaikum, tapi assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Seperti potongan doa tasyahud, tahiyat. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan untuk kami, untuk kita, dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. Bahkan ketika kita tahu di dalam rumah itu ada orang, misalnya istri kita, ya cuma kita dan istri, kita pulang dari masjid dan kita tahu istri pas kita buka pintu, istri sedang sholat. Ya, kita tetap mengucapkan salam yang biasa, assalamualaikum, dan orang yang sedang sholat itu menjawab, tapi dengan isyarat. Tidak boleh dia jawab dengan ucapan, dia sedang sholat. Ya, cukup dia berisyarat dengan tangannya. Ya, menggoyangkan tangannya, menggerakkan tangannya. Sebagai tanda dia menjawab salam. Sampai seperti itu, jamaah sekalian. Ya, karena begitu pentingnya mengucapkan salam ketika masuk ke rumah. Kemudian di antara adab keluar rumah, kalau tadi masuk rumah, Syekh menambahkan, apabila dia keluar, juga dia mengucapkan bismillah. Dia mengucapkan tasmiyah, menyebut nama Allah, lalu membaca doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Doa keluar rumah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, karena kenapa doa tentang tawakal? Ya, karena kita di keluar rumah, umumnya kita akan berikhtiar mencari nafkah, mencari rezeki, mencari penghasilan. Ya, yang sesudahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Ya. Jadi ini sangat sinkron sekali. Kita baca doa ini dengan kondisi dan keadaan kita yang keluar rumah. Ada doa yang lain jamaah sekalian. Ya, doa keluar rumah yang lain bagus juga untuk kita hafalkan dan amalkan. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal. Au azilla au uzal. Au azlima au udlam. Au ajhala au yujhala alai. Ya, memang agak panjang dibandingkan dengan doa tadi. Tapi dari sisi makna, ini luar biasa. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan dan disesatkan. Karena di luar rumah juga banyak upaya-upaya untuk menyesatkan seseorang. Ya, kita akan bertemu dengan banyak orang yang bisa jadi punya pemahaman yang menyimpang. Ya, kadang orang di tempat kerjanya, teman kerjanya, ya punya pemahaman-pemahaman tentang Islam yang menyimpang. Ya, pemahaman liberal misalnya. Ya, dia bertemu, berdialog, ya sering didoktrin sampai dia terbawa arus pemahaman yang menyimpang itu. Maka kita berdoa,
Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari menyesatkan orang dan disesatkan oleh orang. Au azillah au uzal, dari aku tergelincir, tergelincir diriku dan menggelincirkan orang lain. Ya, ini juga maknanya doa ini. Kita berlindung kepada Allah, kita tergelincir, misalnya tergelincir pemahaman kita, atau menggelincirkan orang lain. Ya, sebab ucapan kita orang jadi, misalnya naudzubillah, terjerumus ke dalam perbuatan syirik dan sebagainya. Ya, dari ucapan. Ya, kita berlindung kepada Allah. Kemudian au udlam. Aku berlindung kepada Allah dari menzolimi dan dizolimi. Nah, ini juga penting. Kenapa bagusnya doa ini? Karena ini juga kita butuhkan. Kadang kita di luar rumah melakukan tindakan-tindakan yang ternyata itu sudah menzolimi orang lain, merampas hak orang lain. Atau kita pun berlindung kepada Allah, jangan sampai dizolimi orang lain. Dizolimi teman sendiri, dizolimi ya sahabat sendiri dan sebagainya. Dan yang terakhir yang dimohonkan, au ajhala au yujhala alai. Aku berlindung kepada Allah dari berbuat jahil dan dijahili orang lain. Ya. Subhanallah, ini rangkaian beberapa perkara yang dimohonkan. Rasulullah mengajarkan doa ini kepada kita. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, ini doa keluar rumah yang lain selain yang terkenal Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Berikutnya jamaah sekalian, adab berikutnya qala rahimahullah wa 'indas safar, dan di saat bersafar. Ya, di saat bepergian. Nah, ini juga, maka ini juga banyak adab-adabnya berkaitan dengan bersafar. Syekh mengatakan safar memiliki banyak sekali adab. Sepatutnya bagi seorang musafir untuk memahami, mengetahui adab-adab musafir. Jadi yang sering bersafar, ya hendaknya mempelajari adab-adab bersafar. Di antaranya ada adab-adab naik kendaraan, ada adab-adab singgah di suatu tempat, ada adab-adab masuk ke wilayah orang lain. Ya, ini semua contoh, ini contoh saja. Sebagian dari adab-adab bersafar. Dan syariat datang dengan amalan doa-doa yang penuh berkah berkaitan dengan safar. Maka hendaknya seorang muslim, kata beliau, antusias dan semangat untuk memperhatikan adab-adab bersafar ini. Ya. Baik, ikhwani fiddin, azakumullah, mungkin ini dulu. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini alhamdulillah sudah cukup banyak tadi dari contoh adab-adab Islami, etika dan attitude tata krama yang diatur oleh ajaran Islam. Hendaknya seorang muslim menghiasi dirinya dengan adab-adab ini. Nah, kita sisakan waktu, jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Iya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Iya, tetap. Untuk yang pertama, apabila kita tahu di dalam rumah kita ada orang yang sedang tidur, ya tetap mengucapkan salam. Iya, tetap. Karena kalau yang adab yang kita sebutkan tadi, tidak ada orang, nah, itu yang baru kemudian kita mengganti. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Tapi kalau ada orang, walaupun dia sedang tidur, atau mungkin sedang ada di kamar mandi, tetap kita kembali ke hukum asalnya,
salam seperti biasa. Ya, assalamualaikum. Demikian. Ya. Kemudian yang kedua, apakah harus terdengar? Iya, asalnya terdengar. Asalnya itulah yang diharapkan dari berbalas salam ini. Jadi yang eh, masuk ke rumah, mau masuk ke rumah mengucapkan salam, kemudian yang di dalam rumah menjawab salam, yaitu terdengar. Ya, supaya saling berbalas salam. Nah, ya untuk menandakan bahwa kita ada di dalam rumah. Ya, asalnya seperti itu. Namun bisa boleh atau bisa jadi ada keadaan atau kondisi-kondisi tertentu ya kita misalnya tidak ingin diganggu oleh kedatangan tamu. Ya, karena kita punya aktivitas ya yang kita tidak ingin diganggu oleh orang lain, bisa saja kita menjawab salam itu dengan suara pelan, suara lirih. Yang penting kita telah menjawab salamnya. Ya, tidak mengapa dan itu tidak menafikan kemuliaan akhlak karena memang kadang ada saat-saat tertentu kita tidak ingin diganggu oleh orang lain yang bertamu. Ya, terutama di waktu kita beristirahat, ya, atau mungkin kita sibuk lagi mengerjakan sesuatu, ya, maka cukup kita menjawab salam, tetap kita menjawab salamnya, ya, dengan suara lirih atau suara pelan, tidak mesti memperdengarkan kepada si orang yang akan bertamu itu. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Fadhal. Syafaat. Ya. 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 Nah, iya. Syafaat yang dibahas dalam pelajaran akidah, salah satu materi sangat penting, bahkan kita katakan super penting dalam pembahasan tauhid, akidah adalah tentang syafaat, sehingga para ulama membukukan ya buku-buku khusus membahas khusus syafaat. Ya. Ada prosesnya. Syafaat artinya pertolongan, pembelaan pada hari kiamat kepada seorang hamba yang bermasalah di hari kiamat nanti. Tidak mulus perjalanannya. Ya. Seperti juga kita di dunia ini. Ya. Kadang kita terkendala suatu masalah di birokrasi, misalnya kita lagi mengurus apa begitu, kan dia tidak selamanya mulus. Ya, selesai datang sudah kita pulang tidak. Kadang tertahan. Ya, kita mengurus misalnya mengganti plat kendaraan. Ya, ada orang yang kita lihat datang ya mengisi prosedurnya, melalui prosedurnya selesai pulang. Ada juga orang lama tertahan, oh bermasalah nomornya begini-begini macam-macam. Begitulah kira-kira di akhirat juga ada orang-orang yang bermasalah, tapi ada yang namanya syafaat, pertolongan dan pembelaan. Nah, prosesnya atau syaratnya harus memenuhi syaratnya, yaitu dua syaratnya: izin dari si pemberi syafaat, oh orang ini layak diberi syafaat. Ya, kalau di dunia ini mirip-mirip orang ini direkomendasikan, dapat surat rekomendasi misalnya. Ya, untuk diterima katakanlah bekerja atau sekolah studi di tempat ini, layak dia. Ada izin. Izinnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada yang akan memberikan syafaat. Siapa yang akan memberikan syafaat? Para nabi. Ya, syafaat umum, malaikat. Ada syafaatnya Rasulullah khusus. Orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Syuhada bisa memberikan 70 orang dari keluarganya. Bisa memberi syafaat 70 orang dari keluarganya. Orang yang mati syahid di medan perang. Tapi harus seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita baca di potongan ayat kursi. Allah mengatakan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ya, biar Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus seizin Allah. Ya, makanya kesalahan sebagian orang meminta syafaat langsung kepada Rasulullah. Ya, kalau ziarah ke makam Rasulullah di Medina,
Ya Rasul, ada yang teriak-teriak, ya Rasul, berikan aku syafaatmu sana. Minta kepada Allah. Allahumma rzuqni syafa'ata nabiyyik. Nah, itu doanya. Ya Allah, karuniakan aku syafaat nabimu. Dia bukan mintanya kepada Rasul, karena Rasul sendiri tidak punya wewenang untuk memberikan syafaat, kecuali diizinkan oleh Allah. Itu tadi ayatnya, di ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kalau bukan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Dan yang kedua, ar-ridha. Yang diberi syafaat ini diridhoi oleh Allah. Nah, jadi sudah dapat izin tapi tidak diridhoi, ya tidak bisa. Harus diridhoi. Orang ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, si fulan berhak untuk mendapatkan syafaat. Ya, jadi dari dua pihak, si pemberi syafaat dapat izin, yang mau diberi syafaat dapat ridho dari Allah. Dan alhamdulillah tadi kita melewati salah satu amalan kiat mendapatkan keridhaan Allah, cukup baca bismillah sebelum makan, alhamdulillah sesudah makan, ya, bismillah sebelum minum, alhamdulillah sesudah minum, memuji Allah atas nikmat makanan dan minuman. Itu salah satu kiat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang lain? Oh, sudah ada. Baiklah, jamaah sekalian, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.